lawan Kolombia dibantu wasit dan sekarang lawan Kroasia juga masih dibantu wasit. Ini sih bener the real di setting FIFA nih, Sen. Gak habis pikir ya dengan kemenangan Portugal 2-1 dan gol terakhir Kroasia yang dianulir. Itu harusnya gol, karena yang diperdebatkan adalah memang posisinya offside kalau misalkan bola pertama itu ada di nomor 20 Kroasia yang loncat tadi, Matanovic ya, kalau mengenai kepala dia baru itu offside. Nah, tapi dalam replay diperlihatkan jika tidak mengenai Pemain kepala, Kroasia, tidak betul. mengenai sama sekali. Ini langsung memicu perdebatan di kolom komentar yang mengatakan itu karena bolanya kena Renato Veiga, jadi itu permainan dianggap sebagai permainan baru ya. Kalau kena Renato Veiga jelas nggak offside sama sekali, jelas, betul, gitu kan. betul. Ini Kemudian udah yang diperdebatkan itu ya yang kepala tadi. Dari replaynya kita tahu kalau misalkan dia itu nempel juga rambut, dan kalau misalkan harus tahu rambutnya nempel atau nggak pakai teleskop, dan itu nggak mungkin nempel. Ini kejadiannya sama ketika Ronaldo mengaku gol Bruno Fernandes yang Bluetooth, yang sebut Bluetooth gol. Kali ini Ronaldo menerap Portugal mendapatkan Bluetooth lagi, tapi Bluetooth offside. ini kocak banget. Ini aneh, menurut gua aneh banget ya. Walaupun memang penalti pertama banyak yang mengatakan wah itu settingan penalti karena memang ada gestur untuk menarik Renato, untuk menjatuhkan Renato Veiga, itu Oke lah ya, betul. Nah, kemudian yang paling aneh itu adalah gol Kroasia. Benar-benar Yang dianulir ini aneh banget, jelas-jelas aneh banget ya. Dan untuk fans Ronaldo yang mengatakan kapan Messi mendapatkan penalti, tuh makan tuh penalti. ibaratnya ini, waduh, ini apa ya? Setelah kemarin lawan Kolombia juga ada yang kontroversial ibaratnya kan, dan sekarang terjadi kembali, apalagi ini gol krusial banget ya di detik-detik akhir malah kan. Ini akan menjadi apa ya, memperburuk kemenangan dari Portugal itu sendiri sih kalau menurut gue, Zen. Ya jelas ya, tapi kan banyak yang tutup mata pasti, apalagi fansnya Dodo kan, gitu kan. Mereka akan menutup mata walaupun kita tidak tahu extra time itu akan dimenangkan oleh siapa ya, tapi harusnya fair gitu. Itu harusnya gol dan juga lanjut ke extra time. Ini kan benar-benar parah banget ya, sampai pemain Kroasia itu ya salahnya pemain Kroasia itu tua-tua semua, jadi nggak punya emosi untuk komplain. Mereka terima-terima aja. Menurut gua aneh banget asli. Ya semoga saja nanti kita tunggu lah apakah akan dibedah ya, pertama sama punit-punit yang lain atau sama analis yang lain. Kalau dibedah juga percuma, hasilnya sudah 90 menit dan tidak akan bisa mengubah apapun. Yang patut kita tunggu adalah sepertinya memang Tuhan itu menakdirkan Portugal harus bertemu dengan Spanyol. Ini rematch Piala Nation League final. Katanya waduh enak nih bisa mainin Spanyol lagi katanya. Seperti itu kan. Ini mungkin akan jadi plot twist juga ya. Jika memang Tuhan itu adil ya, ini keadilannya. Portugal harus bertemu dengan Spanyol dan dikasih paham sama Spanyol itu sendiri kan. Karmanya Kolombia sama Kroasia ini nanti dibalas oleh Spanyol juga nih. Karena lawan Spanyol menurut gue penalti itu tidak akan menolong Portugal kali ini ya. Waktu di Nation League kan mereka menang adu penalti, namun kali ini sepertinya tidak. Dan mungkin kita lanjut saja ke statistiknya dulu. Jadi ada yang unik di laga kali ini. Cristiano Ronaldo, kalau kalian tahu, dia itu mendapatkan peluang itu cuma satu. Itu juga offside. Itu adalah satu-satunya peluang yang didapatkan Ronaldo selama dia bermain sebelum ditarik keluar. Dia tidak menyentuh bola. Bukan karena pemain lainnya itu nggak ngasih bola, karena memang dia ketutup di marking sama pemain Kroasia. Jadi dia nggak banyak gerak sama sekali kan gitu. Dan buktinya ketika dia diganti oleh Gonçalo Ramos dan terbukti Portugal langsung nyekor. Nah itu dia, ini juga keputusan yang tepat untuk dari Roberto Martinez ya, untuk menarik keluar Cristiano Ronaldo dan memasukkan Gonçalo Ramos karena memang terbukti langsung menyetak gol gitu kan. Iya, bahkan dari statistiknya Portugal itu melesetkan tembakan 15, targetnya hanya 3 dan tidak ada satupun tembakan dari Cristiano Ronaldo. Dan dari sini kita tahu memang benar menurut coach dia itu sudah habis ya. Dia bisa perform lagi ya, lawannya harus Uzbekistan terus kan gitu. Lawan Kroasia ini benar-benar ya aplaus juga untuk Kroasia yang memberikan perlawanan telat, karena jelas di 45 menit babak pertama Kroasia nggak bisa apa-apa. Permainan dikuasai oleh Portugal. Ya mereka tidak bisa ngapa-ngapain dan baru berkembang itu permainan di babak kedua di mana mereka bisa mencuri gol terlebih dahulu kan. Ini benar-benar plot twist banget ya, karena memang pertandingan antara Portugal dengan Kroasia juga
ya dua-duanya kita bisa melihat lah ekspresi dari Luka Modric gitu kan, kayak ekspresi pasrah karena memang ya terima nggak terima gitu kan, ibaratnya Ya kadang karena seperti itu dia kan, tahu gitu kan kalau misalkan protes juga nggak akan mengubah apapun ya. apapun. Betul. Kemudian waktu sudah deadlock karena ketika bola on play juga harusnya sudah fluid panjang, tapi Betul. tetap ada efisiensi waktu dari wasit. Ini kalau yang nggak ngerti bola, ini sama seperti fans timnas Indonesia yang 90+6 sama dengan 100. Iya, Waktu Bahrain gue nggak bisa nyalahin wasit karena memang ada efisiensi gol. betul Gitu betul. kan. Ini juga sama apa yang dialami oleh Kroasia, harusnya di menit 110 itu selesai. Karena memang sudah berpanjang di menit 100 ya sudah selesai, tapi sampai 105 ya Iya. memang karena di extra time-nya banyak kejadian-kejadian yang mengulur waktu, Iya yaitu betul. gol kan. Mm-mm. Itulah kenapa terus bermain sampai ke 10 menit lebih padahal Betul. perpanjangan waktunya 10 menit. Iya, ya mungkin buat orang-orang yang apalagi yang sudah komentar di platform kita yang mengatakan bahwa kalau ini dibantu wasit kenapa perpanjangan waktunya 10 menit justru sampai 15 Ya masih itu belum berakhir gitu itu kan. adalah contoh netizen yang komplain ketika lawan Bahrain ya. Betul. Jujur gue nggak nyalain wasit lawan Bahrain 90+6 jadi 100 karena ada banyak sekali drama di extra time, itu ada efisiensi dari wasit. Iya. Ya memang sepak bola seperti itu Betul, gitu betul, kan. betul. Tadi Ya karena hal itu diberlakukan untuk timnas kita protes kan. iya Gitu. betul. Kalau misalnya fair play ya memang seperti Memang itu. seperti itu betul. Gitu. Dan ini juga ada yang menarik juga karena dalam pertandingan tadi semakin memvalidasi bahwa Portugal kalau mau menang ya jangan ada Cristiano Ronaldo kan, dan terbukti keputusan tepat yang dilakukan oleh Roberto Martinez menarik keluar Cristiano Ronaldo meskipun dari mimik wajahnya tidak terima ya, tidak senang gitu kan ketika ditarik keluar, Ya, dan dia marah. tetapi ketika Gonzalo Ramos melakukan gol dan selebrasi ya langsung diambil sama Cristiano Ronaldo. Betul. Karena itulah Portugal itu kuat kalau nggak ada Bang Dodo. Ya, semoga saja setelah ini fansnya sadar ya. Hmm. Ya kalau misalkan mereka masih optimis, turunin aja Ronaldo lawan Iya Spanyol. betul betul. Katanya mau hat-trick lawan Spanyol, Iya, coba turunin kan. Betul betul. Dan ini ibaratnya menang dari Kroasia saja harus susah payah, apalagi harus ada skandal ya, bisa dibilang ini skandal karena mungkin akan dibahas terus ke depannya, karena kalau ini terjadi pada Argentina juga ini pasti bakal digoreng-goreng 5 Pasti, tahun juga masih pasti. tetap digoreng ya kan. Pasti. Dan hal yang serupa juga berlaku juga untuk Portugal, karena buat kita yang menontonnya keputusannya agak janggal gitu kan, masih menyisakan tanda tanya besar. Keputusan yang diambil oleh wasit menganulir offset gol kedua penyama kedudukan yang dilakukan oleh pemain Kroasia kan. Iya, gue juga heran sama VAR yang memutuskan hal ini. Gue heran justru heran banget ya. Betul. Karena ini harusnya gol dan tidak offside gitu kan. Karena kan yang dihitung itu harusnya dari umpan Perisic ya pada saat itu, dan juga posisi dari pemain Kroasia belum offside. Kalau misalnya offside kan tadi itu masa kena rambut anjir. Betul, bener, parah banget sih. Semoga saja nanti akan ada keadilan ya, keadilannya akan dibalas oleh Spanyol. Nah, kita akan ngomongin nanti berarti kemungkinannya Portugal langsung lawan Spanyol sih. Iya memang ketemu Spanyol. Nah, Karena memang Spanyol juga sudah lolos setelah menang mudah lawan Austria. iya. Nah, kita akan membandingkan nih dari sisi gameplay juga. Setelah kita lihat Portugal susah payah menghadapi Kroasia, di mana kalau menurut gue sendiri Kroasia itu mainnya nggak bagus-bagus banget karena banyak sekali kehilangan bola, miss pass juga gitu kan. Tetapi masih bisa, mentalitas mereka masih bisa memberikan perlawanan yang sengit sampai akhirnya harus kalah dengan cara seperti ini gitu kan. Sedangkan di sisi yang lain Spanyol menang mudah melawan Austria, di mana permainan Spanyol ini kan mendominasi ya dari sisi kanan, sisi kiri maupun dari sisi tengahnya gitu kan. Terbukti dengan 3 gol tanpa balas ini kan. Nah, kalau menurut lu sendiri Sen, prediksinya nanti Spanyol versus Portugal akan seperti apa nih matchnya? Langsung skor aja lah 3-0 pasti. Untuk Soalnya Portugal itu seperti tidak memiliki strategi lain. Permainan bagus Portugal itu hanya ketika melawan Uzbekistan, walaupun bagus juga melawan Kolombia, namun serangan-serangan mereka itu gampang banget diantisipasi oleh pertahanan musuh menurut gue ya. Apalagi kalau misalkan nanti lawannya adalah Spanyol gitu. Ini sangat sulit dan ini aneh banget. Karena Ronaldo mendapatkan MVP. Waduh, ini makin kocak ya. Harusnya Diogo Costa Costa lah. Gila, ini aneh banget. Ini benar-benar dari setting ya. Betul, ini makin aneh digoreng. Aneh. Ya, aneh banget untuk kemenangan Portugal dan match Portugal melawan Kroasia ini terserah kalian.
mau ngomong apa fans Ronaldo yang Betul. akan menang-menang esok menangnya kayak gitu, tapi keadilan itu selalu datang karena kalian harus melawan Spanyol. Walaupun Betul. kalian sudah pede kalahin di Nation League di Eh, final, coba aja sok kali ini, sok coba Ronaldo suruh hat-trick lawan betul. Spanyol. Ini mungkin ya semesta ini sedang menyiapkan skema juga di mana sekarang kan sedang euforia ya dengan kemenangan tersebut, apalagi janggal banget Cristiano Ronaldo jadi MVP gitu kan dalam pertandingan kali ini karena gue juga berpikir ya yang layak itu ya Diogo Costa gitu kan, kiper dari Portugal. Tapi apakah nanti euforia sementara ini akan dipatahkan langsung oleh Spanyol, karena kalau nanti melawan Spanyol dan akhirnya Portugal tidak berdaya, apalagi jika skornya itu benar-benar membantai ya, ini akan lebih nyesek lagi pulangnya gitu kan. Mungkin kalau dipulangin Kroasia dengan skor yang tipis masih nggak terlalu inilah gitu kan. Tapi apakah nanti akan ada Dan kita plot twist tidak gitu akan kan? lama ya nunggu pertandingan Portugal dan Spanyol, karena nanti hari Selasa jam 2 malam Langsung, langsung kita tunggu akan seperti apa. Besok lah menang lawan Spanyol kalau bisa, setelah itu tinggal tunggu saja lawan Prancis. Betul, Akan karena seperti apa. permainan Spanyol itu ini kan di match keempat mereka ya semakin membaik ya dari match pertama match keduanya gitu kan, karena semua lini itu solid gitu kan. Apalagi di pertandingan tadi peran dari Pedro Porro juga itu benar-benar keren banget kan. Apalagi Oyarzabal juga makin gacor, apalagi sekarang ada Lamine Yamal yang sedang membakar dirinya sendiri karena sebelumnya berstatement bahwa Spanyol masih di atas Prancis, tetapi dalam pertandingan tadi tidak mendapatkan gol meskipun ya banyak sekali peluang yang diciptakan gitu kan, apalagi yang mendapatkan MVP juga dari Yamalnya. Iya betul, dan kembali lagi kepada Portugal ya, harus siap. Menurut gue sih Portugal masih ada beberapa pemain yang harusnya perform, itu Joao Felix. Tapi tunggu saja lawan Spanyol ya. Menurut gue ini akan menjadi laga yang susah banget karena memang Spanyol diunggulkan karena memang permainan mereka juga membuktikan Betul. mereka layak diunggulkan di Piala Betul. Dunia kali ini. Karena kalau misalkan kalian matoknya itu apa hasil dari Spanyol itu jelek hanya karena melawan siapa match pertama yang imbang Cape Verde. Iya, Pada saat itu karena memang De La Fuente ingin nyoba-nyoba pada saat itu betul, kan, betul, tidak betul. menurunkan Yamal dari menit awal, tidak nurunin Nico Gonzalez bahkan Dani Olmo itu sendiri, dan setelah itu mereka langsung recover menggunakan skuad utama, dan kita lihat Terbukti, aja betul. di grupnya aja bantai-bantai gitu kan. Lawan Bantai-bantai. Arab jelas karena Arabnya jauh banget lah Betul. levelnya sama Spanyol. Lawan Uruguay walau kesulitan mereka tetap menang juga, dan melawan Austria juga main bagus, bisa memberikan beberapa kali counter attack yang apa ya, Cukup yang membahayakan cukup ya. meyakinkan lah, tapi tetap tidak gol juga. Kemudian kita tahu kalau kalian nonton laga Spanyol dan juga Austria, ini Spanyol itu lebih gila dari fase grup. Betul, karena gini sih kalau kita compare ya, menurut gue tadi Kroasia mainnya juga nggak terlalu bagus karena banyak sekali mispas kan. Lalu untuk Austria ketika menghadapi Spanyol, secara permainan mereka bagus, tetapi lagi dan lagi penguasaan bola berhasil dikuasai oleh Spanyol. Dan poin plusnya adalah penyerangan, ibaratnya lini serang dari Spanyol itu sendiri kayak kanan kiri tengahnya itu ya dominan gitu kan, sehingga tidak menemukan kebuntuan-kebuntuan yang biasanya dilakukan oleh tim-tim lain ketika melakukan counter attack gitu kan. Kalau untuk Spanyol ya vibe-nya udah tipis-tipis lah sama serangan dari timnas Prancis gitu Ya ya. apalagi pertahanannya juga sama ya. Menurut gua peran Laporte itu sedikit vital di skuad Spanyol untuk sekarang. Jadi selain penyerangan, Spanyol itu salah satu tipe tim yang seperti Prancis gitu, balance di tengah dan juga di depannya gitu. Walaupun memang kedalaman skuadnya kurang, tapi di situ masih ada banyak pemain yang memiliki kreativitas tinggi seperti Pedri kan. Iya, Untuk betul, Spanyol betul. gitu. Jadi lebih diunggulkan lagi dari Prancis gitu. Kalau misalkan di sisi tengahnya, kalau attacker jelas lah unggulan Prancis Prancis gitu. kalau attacker, Tapi betul. di tengahnya kurang untuk Prancis Iya. karena mereka memakai Jangkar, Rabiot sama Tchouaméni kan. Lebih ke defending midfield daripada attacking. Kalau untuk Spanyol ya benar-benar murni center midfielder Pedri gitu. Pedri, karena dari pertandingan tadi juga kan visi dari Pedri itu kan yang membuahkan hasil dari gol-golnya Oyarzabal gitu kan. Iya, nah ketika nanti Spanyol lawan Portugal, menurut gue sih De La Fuente udah tahu apa yang harus dilakukan. Portugal itu tidak memiliki pola serangan lain selain mengandalkan fullback kiri Conceição, kemudian Cancelo juga, kemudian Nuno Mendes, udah fullback kanan kiri itu pasti mereka cuma bisa itu. Kalau misalnya Spanyol mengerti, dan juga pasti kekalahan di final Nation League itu membuat De La Fuente belajar karena memang dipegang De La Fuente juga pada saat itu. Ya kita tinggal tunggu saja lah rematchnya Spanyol dan juga Portugal. Tapi rematchnya sekarang di Piala Dunia ya, vibe yang berbeda, tidak seperti piala yang
Yang lainnya lah. yang lainnya males. Betul, karena memang tidak serius juga Betul. kan. Cuman Portugal doang yang serius di National League gitu kan. Jadi sangat menarik juga ya. Gue tetap memfavoritkan Spanyol karena dari beberapa pertandingan sebelumnya yang sudah kita lihat juga kan. Karena ya secara matematis ya bisa dibilang karena gini Sen, ketika sebelum Piala Dunia Portugal ini kan diunggulkan ya. Ya ternyata di beberapa match yang sudah mereka jalani dari performa sih agak kurang kalau menurut Betul. gue ya. Karena kalau nanti Portugal menghadapi tim-tim dengan penguasaan bola yang bagus seperti Spanyol, apalagi pola serangannya variatif banget, tidak hanya mengandalkan crossing, tetapi bola direct juga kan. Ini akan kesulitan sih. Betul, tapi ada peluang juga dari Portugal karena memang penampilan dari Diego Costa lagi on fire banget Betul, menurut betul, gua. betul. Tadi save-nya dan dia harusnya jadi MVP. Nah, itu dia. Berapa Layak kali ya. nge-save tendangannya Perisic sama Kovacic yang itu waduh harusnya gol kan gitu. Tapi ya berkat kipernya Diego Costa jadi nggak gol gitu kan. Betul. Ini juga aneh, harusnya dia ya MVP-nya bukan Ronaldo yang hanya mendapatkan satu peluang itu juga offside dan golnya penalti. Ini kan aneh banget, lucu banget. Anjir. Ini makanya Mungkin orang yang memprediksi Portugal juara itu ya mereka udah yakin bahwa ada bantuan-bantuan kayak gini. wah bisa jadi ya. Mungkin. Ini makanya janggal banget buat kalian yang suka sama Cristiano Ronaldo ya, bukan karena gue sentimen atau apa. Pertama, kalau bisa dibilang MVP-nya Cristiano Ronaldo itu pertama janggal banget karena yang layak itu kan Diego Costa. Lalu kalau ada yang senang bahwa akhirnya Cristiano Ronaldo itu berhasil mencetak satu gol di babak knockout gitu kan. Tetapi kalian lupa bahwa golnya itu kan dicetak lewat penalti. Sedangkan kalau untuk peran dari Cristiano Ronaldo dalam membantu serangan Portugal ya masih jauh lah kurang gitu kan. Ya, Gue tetap setuju sama Coach, memang udah habis nih orang kan. ya kita tunggu saja ya nanti lawan Spanyol akan seperti apa. Mungkin dengan Roberto Martinez berani menarik Ronaldo mungkin akan dicadangkan menurut gua. Kalau misalkan mau berpikir secara realistis harusnya memang dicadangkan karena lawan Spanyol itu adalah lawan dengan level yang berbeda lagi. Ya kalian jangan besar kepala karena ngalahin di Nation League ya. Iya, Kali betul. ini berbeda, Spanyol yang berbeda walaupun dengan skuad yang sama. Kita lihat juga gaya permainannya dan juga Portugal itu kan bener-bener dari awal juga gua mendukung Portugal itu, maksudnya memprediksi Portugal itu mungkin hanya sampai fase knockout dan itu sampai perempat final saja gitu kan. Dan perempat final mereka bukan perempat final ya, bahkan 16 besar mereka harus ketemu Spanyol. Ya udahlah, realistis saja, terserah. Jadi untuk fansnya Ronaldo yang masih membela jika ini tidak offside dan juga yang lainnya ya itu bias banget. Untuk gue Iya, fans betul. Messi saja gue itu mempertanyakan kartu merahnya Paredes ketika menendang ke benchnya Belanda itu harusnya kartu merah. Tapi untuk ini wah nggak bisa dibela menurut gua karena Susah, ini jelas offside. betul. Kalau menurut gue ya performa Portugal saat ini bahkan kalau harus rematch melawan Maroko juga masih mengunggulkan Maroko sih kalau menurut gue ya. Karena dari segi permainan ya masih banyak banget celahnya gitu kan. Tetapi dari pertandingan kali ini mungkin ya nanti ketika menghadapi Spanyol, jika Portugal di babak kedua ketinggalan satu gol pun mungkin bisa saja Cristiano Ronaldo langsung ditarik sih. Menurut gua sih nggak starter harusnya. Nggak dari awal. Ronaldo itu harus memulai dari bench betul, untuk betul. melawan Spanyol. Kalau mau realistis harus memulai dari bench ya. Karena Kalau kalian ngomong ngapain mulai dari bench, dia aja nyekor lawan Kroasia, kemudian juga dia jadi MVP. Kalian nggak nonton berarti 45 menit Ronaldo cuma nyentuh bola ketika dia offside. betul. Selebihnya enggak, bukan karena gelandangnya tidak menyuplai bola, karena dia tidak bisa mencari posisi. Betul. Di marking sama backnya Kroasia dia nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan ada umpan lambung juga tetap nggak bisa Nggak gitu bisa kan. meraih sundulan Bahkan ya. sebelum dia diganti juga sama. Bahkan tidak ada shot on target lain selain penalti dari Betul. Ronaldo, bahkan tidak ada tembakan lain juga. Betul. Ibaratnya kalau kata lu tadi bahwa Cristiano Ronaldo akan sulit untuk jadi starter ketika menghadapi Ya kalau Spanyol. pikiran kita sebagai Iya, fans ya, betul, kita nggak betul. tahu pilihannya Roberto Iya, Martinez. betul. Karena Tetapi orang ini kan masih jadi starterin Ronaldo. iya, tapi gue juga masih setuju. Jadi gini, misalkan realistisnya ya Cristiano Ronaldo jangan diturunkan dari menit awal. Kenapa? Karena ketika Spanyol berhasil mencuri gol cepat 1-0 gitu kan. Susah untuk mengembalikan keadaan ketika harus menghadapi tim seperti Spanyol dengan mentalitas mereka ya kan. Apalagi celakanya adalah jika memang memaksa untuk menurunkan Cristiano Ronaldo dari awal dan sampai defisit golnya itu sampai 2-0. Wah, ini udah game over banget sih. Tapi di sisi yang lain, jika memang Roberto Martinez aware gitu kan dengan tidak menurunkan Cristiano Ronaldo dari menit pertama, jika nanti ternyata di babak pertamanya Spanyol leading atau unggul, ya
bisa dipastikan dalam match tersebut Cristiano Ronaldo tidak akan diturunkan sih kalau Pasti masih ada ya, pasti kalau misalkan baru Spanyol unggul 2 gol pasti Ronaldo masuk di menit 80, skemanya sama seperti tadi Gonzalo Ramos masuk. Jadi ya udah jor-joran, kalah. Oh iya betul, nothing tulus berarti ya. Betul. Pasti Karena kan akan fans Ronaldo lebih nggak setuju kalau Portugal juara kalau dia nggak main. Kan? Iya betul. Ya itu kan cuma mimpi, nggak bakal bisa. Betul. Ini agak susah juga ya secara matematis. Tapi ya kita tunggu saja lah, karena di Piala Dunia kali ini banyak sekali hal yang mengejutkan ya sebenarnya. Betul. Ya, yang lainnya mengejutkan tapi untuk ini janggal. Nah, ya Yang lainnya mah mengejutkan, benar-benar membuat kita impresif banget gitu. Ada kejadian-kejadian yang mengejutkan itu ketika comebacknya Belgia itu benar-benar murni nggak ada masalah sama sekali di comeback tersebut gitu itu kan. pure sepak bola. Bahkan Senegal juga ketika pelanggaran penalti nggak ada yang komplain kan, karena memang pelanggaran gitu. Waktu menonton gue juga berpikir, loh pelanggarannya dari mana, tetapi ketika replay dari VAR memang benar kan ada tendangan dari kakinya pemain Senegal dan benar-benar menyentuh kan. Iya, dan kontak fisik ya, sehingga ya tidak diprotes juga kan. Dan itulah pure football gitu kan. Iya, dan yang lain juga nggak ada menurut gua yang sekontroversial ini gitu. Kalau ngomong kartu merah Messi itu nggak kartu merah, itu kartu kuning iya. Untuk Messi melawan Aljazair kan itu hanya kartu kuning gitu kan. Tapi ini benar-benar janggal karena hal ini mempengaruhi hasil pertandingan gitu, dan di menit-menit akhir yang harusnya lanjut ke extra time. Iya betul. Ya semoga saja nanti akan ada peninjauan ya meskipun hasilnya tidak bisa diubah, tetapi untuk menjadi bahan introspeksi gitu kan, supaya kedepannya ya tidak terjadi hal-hal yang jelas sih pihak skuad Spanyol harus nonton ya. Iya, harus nonton kejanggalan ini biar mereka mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan ini. Jadi mereka itu biar berpikir nyetak 1 gol itu kurang karena masih bisa dibalas oleh kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Bisa dibantu sama wasit ya. Yang jelas ya, ini benar-benar last stand-nya Luka Modric itu harus dicederai dengan keputusan kontroversial seperti ini ya. Kroasia di babak kedua anjing mainnya bagus banget asli. Keren. Applause banget untuk Kovacic dan juga Perisic ya. Orang tua ini yang bener-bener waduh Perisic Kovacic paling keren banget. Bahkan Modric sendiri menurut gua dari fase grup dia nggak kelihatan sama sekali, nggak tahu peran Modric itu kan nggak kelihatan, hampir ketutup lah. Yang lebih dominan itu perannya Perisic sama Kovacic yang benar-benar mereka mati-matian untuk memenangkan pertandingan ini gitu. Betul. Ya semoga saja ini kan last dance ya dari ketiga pemain itu, yang entah kalau Kovacic masih main atau tidak di edisi Piala Dunia selanjutnya, tetapi gue sih berharap akan Kroasia ini akan memunculkan nama-nama baru yang supaya akan menjadi bintang di masa depan gitu Sen, setelah ditinggalkan oleh legend-legend mereka gitu kan. Karena seperti yang kita tahu dulu di era pertama tampil cemerlangnya Kroasia itu kan ada sosok seperti Mandžukić, tetapi tidak ada regenerasi untuk posisi Mandžukić gitu kan. Sehingga sekarang minim atau kurang striker lah untuk Kroasia. Kroasia punya striker sama sekali. Karena memang skema serangannya juga buntu ya, tidak bisa gara-gara nggak ada striker. Mereka main bola lamu setelah Kramaric masuk ya di babak kedua, bahkan di extra time gitu kan. Dari awal sampai babak kedua mereka nggak berani main bola lamu karena memang tidak memiliki striker gitu. Betul ya, semoga saja lah ada regenerasi baru gitu kan. So, ada yang mau dibahas lagi nih Sen? Kita sudah sampai di sini ya. Mungkin kita sudah sampai di sini tentang apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita ulas. Kenapa kita berani ngomong seperti ini? Karena kita tag video langsung setelah menonton pertandingan Portugal. Jadi kejanggalan-kejanggalan itu masih nempel banget di benak kita semua gitu kan. So, buat teman-teman yang nonton episode kali ini dan juga buat kalian yang tadi nonton pertandingan Portugal melawan Kroasia, kalau ada kejanggalan, drop opini kalian tentang pertandingan tersebut di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.